Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kami ingin memaparkan tentang seleksi calon tenaga kerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maduri Diana Putri, NIM 19032110011. Perkenalkan, nama saya Dian Retno Asih, NIM 1803211000093. Nama saya Listiana Budianti, NIM 12. Saya Siti Helmiatus Soleha, NIM 1903211000014. Pengertian dan tujuan seleksi calon tenaga kerja. Yang pertama yaitu pengertian. Saya akan membahas tentang pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berusia produktif, yaitu berusia antara 15 sampai 64 tahun. Penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun bukan termasuk dalam kategori tenaga kerja. Penduduk yang dikategorikan dalam tenaga kerja maupun yang bukan tenaga kerja hanya dibatasi oleh usia. Masing-masing negara mempunyai batasan umur berbeda. Sedangkan pengertian dari seleksi calon tenaga kerja merupakan suatu proses mengidentifikasi atau menemukan tenaga kerja yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang dicari dari banyaknya calon pelamar kerja yang ada. Proses seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified atau yang kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Kegiatan seleksi calon pelamar kerja adalah suatu kegiatan untuk mengurangi sejumlah atau sebagian pelamar sehingga akan diperoleh karyawan yang kualitatif atau kompeten. Apakah si pelamar diterima atau tidak oleh perusahaan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditentukan oleh perusahaan. Tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat untuk memangku suatu jabatan di perusahaan tersebut. Mengarah pada tujuan seleksi yang demikian, setiap perusahaan atau organisasi yang bersangkutan senantiasa akan berusaha dengan biaya yang serendah mungkin dengan menggunakan cara yang paling efisien dan yang paling efektif. Tujuan dari diadanya seleksi calon pelamar kerja yaitu yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua yaitu memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dalam memperkerjakan dalam penempatan pelamar sesuai dengan minat. Yang keempat yaitu memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima yaitu memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip seleksi calon tenaga kerja. Di sini ada dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip perilaku di masa yang akan mendatang. Pengetahuan tentang apa yang telah dikerjakan di masa silam merupakan indikator terbaik terhadap apa yang kemungkinan dilakukan pada masa yang akan mendatang. Prinsip yang kedua yaitu organisasi harus menghimpun data yang handal dan sahih sebanyak mungkin selama masih layak secara ekonomis dan setelah itu memanfaatkan data tersebut untuk menyeleksi pelamar kerja. Selanjutnya yaitu ada elemen dasar proses seleksi. Elemen ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu merancang pekerjaan dengan menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang akan dituntut setiap pekerjaan. Yang ketiga, mencakup pengukuran kesuksesan pekerjaan. Penentuan karyawan yang sukses akan menentukan karyawan jenis apa yang akan direkrut dan diseleksi di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu spesifikasi pekerjaan berasal dari analisis pekerjaan yang menentukan karakter keahlian
dan latar belakang yang harus dimiliki individu supaya memiliki persyaratan pekerjaan. Nah, di sini saya akan memaparkan faktor-faktor penting yang terdapat di dalam proses penyeleksian calon tenaga kerja. Nah, pada dasarnya proses penyeleksian ini tidak dapat berjalan dengan sendirinya dikarenakan terdapat sejumlah faktor, di antaranya ada faktor yang mempengaruhi proses penyeleksian dan juga ada faktor yang dipengaruhi proses penyeleksian. Nah, faktor yang mempengaruhi proses penyeleksian ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kondisi penawaran tenaga kerja, yang kedua ada faktor eksternal organisasi, dan yang ketiga ada perangkat organisasi. Pada kondisi penawaran tenaga kerja sendiri ini dikatakan bahwa semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah pula bagi suatu organisasi ini memperoleh karyawan yang memiliki kualitas tinggi. Yang kedua ada faktor eksternal organisasi. Faktor eksternal organisasi ini dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama ada faktor etika, yang kedua ada ketersediaan dana dan fasilitas, dan yang ketiga ada faktor kesamaan kesempatan. Nah, dalam faktor etika sendiri ini merupakan tantangan yang paling berat bagi suatu organisasi dalam suatu penyeleksian calon tenaga kerja, dikarenakan keputusan seleksi ini seringkali dipengaruhi oleh etika pemegang keputusan. Nah, yang kedua ada ketersediaan dana dan fasilitas. Tentunya dalam proses penyeleksian calon tenaga kerja ini terdapat keterbatasan anggaran, fasilitas, dan lain sebagainya. Contoh kecilnya terdapat pada besar kecilnya anggaran belanja pegawai ini dapat menentukan berapa jumlah pegawai baru yang nantinya akan direkrut. Nah, yang ketiga ada faktor kesamaan kesempatan. Contohnya sendiri seperti adanya diskriminasi yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam proses penyeleksian calon tenaga kerja yang masih ditentukan berdasarkan umur, ras, suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada perangkat organisasi. Perangkat organisasi sendiri ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada analisis jabatan, yang kedua ada pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen, dan yang ketiga ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, faktor yang kedua yakni ada faktor yang dipengaruhi oleh proses penyeleksi sendiri. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada diklat, yang ketiga ada penilaian prestasi kerja, yang keempat ada kompensasi, yang kelima ada pengembangan, dan yang keenam ada perencanaan karir. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menyeleksi calon tenaga kerja. Yang pertama yaitu menyeleksi surat lamaran pekerjaan apakah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan atau tidak. Yang kedua yaitu melakukan pengisian terhadap belangko atau formulir, di mana hal tersebut digunakan untuk sebagai referensi dari seorang calon tenaga kerja atau pelamar. Yang ketiga yaitu memeriksa referensi untuk mengetahui sifat dan juga pengalaman kerja dari seorang calon tenaga kerja atau pelamar. Yang keempat yaitu melakukan wawancara awal, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengetahui data dan juga informasi terkait calon tenaga kerja yang lebih mendalam. Yang kelima yaitu melakukan tes penerimaan, di mana hal tersebut digunakan untuk mencari data dan juga informasi terkait jabatan yang akan dijabat nantinya. Yang keenam yaitu melakukan tes psikologi, di mana hal tersebut digunakan untuk mengetahui mental dan juga kemampuan dari calon tenaga kerja, apakah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau tidak. Yang ketujuh yaitu melakukan tes kesehatan, di mana tes tersebut meliputi tes fisik seperti penglihatan, pendengaran, dan juga tes terkait cacat tubuh atau tidak. Yang kedelapan yaitu melakukan wawancara terhadap atasan secara langsung, yaitu untuk mengetahui apakah calon tenaga kerja sesuai dengan yang diharapkan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai keterbatasan perusahaan dalam menyeleksi calon tenaga kerja. Yang pertama yaitu tolak ukur, di mana perusahaan sulit mengukur standar terkait kualifikasi dari calon tenaga kerja, terkait kejujuran dan juga kesetiaan calon tenaga kerja terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu penyeleksi, di mana sulit mendapatkan penyeleksi yang jujur, tepat, dan juga objektif. Yang ketiga yaitu pelamar, yaitu sulit untuk mendapatkan seorang pelamar yang jujur, karena ketika proses wawancara, seorang pelamar pekerjaan pasti akan menjelaskan terkait sifat-sifat baiknya, sedangkan sifat negatifnya itu disembunyikan. Cukup sekian materi yang telah kami paparkan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.